action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saufadila Andiana dari nomor absen 34 dari kelas 11D2. Di sini saya akan menjelaskan Perang Diponegoro. Perang Diponegoro atau disebut Perang Jawa terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Sejarah mencatatnya Perang Diponegoro sebagai perang dengan korban yang sangat besar hingga menewaskan ratusan ribu rakyat Jawa dan puluhan ribu dari Belanda. Perang Diponegoro bahkan menjadi perang terbesar selama masa pendudukan Belanda di Indonesia. Latar belakang Perang Diponegoro. Secara umum, Perang Diponegoro dilatar belakangi oleh adanya ikut campur Belanda pada urusan kerajaan. Pihak keraton tidak berdaya akan pengaruh politik pemerintahan kolonial dan justru hidup mewah serta tidak memperdulikan rakyatnya. Selain itu, sebab khusus dari Perang Diponegoro adalah pemasangan tonggak-tonggak untuk membuat rel kereta api yang melewati makam dari leluhur Pangeran Diponegoro. Kronologi Perang Diponegoro. Perang Diponegoro diawali dari 20 Juli 1825, di mana istana mengutus 2 bupati senior untuk memimpin pasukan Jawa Belanda menangkap Pangeran Diponegoro dan mengkau bumi di Tegarejo. Saat itu Diponegoro beserta sebagian pengikutnya mampu menyelamatkan diri, namun kediamannya habis dibakar. Perang Diponegoro banyak melibatkan elemen masyarakat seperti petani hingga golongan priai yang menyumbangkan dana untuk Diponegoro. Perjuangan Diponegoro dibantu oleh Kiai Mojo yang merupakan tokoh spiritual pemberontakan. Hanya butuh waktu 3 minggu untuk Pangeran Diponegoro melakukan penyerangan dan menduduki Keraton Yogyakarta. Keberhasilan ini diikuti beberapa wilayah pada tahun-tahun pertama. Pergolakan meluas ke arah timur mencapai Madiun, Magetan, Kediri, dan sekitarnya. Meluasnya pergerakan Diponegoro dianggap sebagai mengerahkan kekuatan di seluruh Jawa. Dalam pelaksanaannya, Perang Diponegoro dilakukan melalui teknik gerilya. Puncaknya terjadi pada tahun 1825 ketika Belanda mengerahkan 23.000 sedadu untuk melawan Diponegoro. Untuk mempersempit pergerakan Diponegoro, Belanda merancang teknik pembentang stel dengan membangun benteng-benteng di wilayah strategi di Jawa Tengah dan Jawa Timur sehingga Pangeran Diponegoro terjepit. Pada tahun 1829, Kiai Mojo ditangkap. Menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Alibasa Sentot Prawirodhijo pada tanggal 21 September 1829. Belanda membuat sayembara hadiah 50.000 gulden bagi siapa saja yang bisa menangkap Diponegoro dalam keadaan hidup atau mati. Pada tanggal 16 Februari 1830, melihat keadaannya yang melemah, Pangeran Diponegoro setuju untuk bertemu dengan utusan Jenderal de Kock, Kolonel Baptist Clarence. Pertemuan dilakukan beberapa kali dengan Jenderal de Kock untuk mengadakan gencatan senjata. Mata-mata dari Belanda melihat bahwa Diponegoro bersikeras mendapatkan pengakuan sebagai Sultan Jawa di bagian selatan. Pada 25 Maret 1830, pasukan Belanda disiapkan untuk menangkap Diponegoro. Pada akhirnya, 28 Maret 1830, Jenderal de Kock mampu menjepit pasukan Diponegoro dan Diponegoro mau menyerahkan diri. Penyerahan Diponegoro menjadi akhir dari Perang Diponegoro. Setelah ditangkap, Diponegoro diasingkan di gedung Karesidenan Semarang, di Ungaran, dan dibawa ke Batavia pada 11 April 1830. Kemudian dipindahkan ke Manado pada 30 April 1930. Serta tiba di Benteng Neo Amsterdam
pada 3 Mei 1830. Pada tahun 1834, Pangeran Diponegoro dipindahkan ke Makassar pada tahun 1835. Dampak dari Perang Diponegoro: 1. Korban kurang lebih 200.000 jiwa dari penduduk Jawa. 2. Korban 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi yang membantu Belanda. A few moments later. Selama abad ke-16 hingga awal ke abad 17, perlawanan rakyat Aceh melawan Portugis di Malaka belum membuahkan hasil yang menggembirakan. Bantuan-bantuan dari Kekaisaran Ottoman hanya cukup membuat kerajaan Aceh mempertahankan diri untuk waktu yang sangat lama dalam menghadapi Portugis. Menurut Tricles, salah satu penyebab kegagalan serangan Aceh terhadap Portugis di Malaka adalah mendeknya perkembangan militer kerajaan akibat pertikaian internal. Antara 1571 hingga 1607. Misalnya, kerajaan Aceh dipimpin oleh 8 sultan secara bergantian, bahkan 2 di antaranya bukan keturunan pendiri kerajaan. Secara umum, perlawanan Aceh yang berlangsung sekitar 1 abad terus mengalami kegagalan karena konflik internal kerajaan yang membuat strategi perlawanan terhadap Portugis tidak maksimal. Selain itu, persenjataan dan kapal perang dari Kekaisaran Ottoman ternyata juga belum mampu mengungguli kekuatan militer bangsa Portugis. Meski Malaka tidak dapat direbut dari tangan Portugis, bangsa Portugis juga gagal meruntuhkan dominasi kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh bahkan masih dapat mempertahankan kebesarannya hingga Portugis diusir oleh VOC dari Malaka pada 1641. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Bila ada yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 저 건물을 찾으러